Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansah dengan NIM 11231154 dari kelas A232D. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas ekonomi internasional yang dimana ada 5 soal. Untuk yang pertama yaitu negara mitra dagang Indonesia yang mengalami pertumbuhan ekonomi dari tahun 2025 sampai triwulan 1 2026, yang dimana ada beberapa negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu Vietnam mencatat pertumbuhan tertinggi 7,8%, ditopang oleh ekspor tekstil, elektronik, serta arus investasi asing langsung. Vietnam menjadi pasar potensial bagi produk agrikultur dan komponen industri Indonesia. Untuk yang kedua yaitu Malaysia dengan pertumbuhan 5,3% dengan PMI manufaktur ekspansif 50,1 dan peningkatan permintaan bahan baku. Hal ini mendukung ekspor bagi bahan kimia, karet, dan produk olahan CPO dari Indonesia. Untuk yang ketiga yaitu Tiongkok atau Cina yang mengalami pertumbuhan 5% didorong oleh pemulihan konsumtif domestik dan ekspansi industri manufaktur. Permintaan terhadap mineral, baja, dan energi dari Indonesia tetap tinggi. Untuk yang keempat yaitu Singapura dengan pertumbuhan 4,6% berperan dengan hubungan perdagangan regional dengan kontribusi besar dari sektor jasa keuangan dan logistik. Indonesia memanfaatkan posisi ini untuk memperluas akses ekspor. Dan untuk yang kelima yaitu Korea Selatan, di mana pertumbuhan 3,6% stabil berkat dukungan sektor teknologi, otomotif, dan semikonduktor. Indonesia juga memasok bahan baku industri dan produk agrikultur. Yang terakhir yaitu Amerika Serikat dengan pertumbuhan 2,7% meski lebih rendah dibanding Asia, tetapi penting bagi ekspor manufaktur, energi, dan produk konsumsi di Indonesia. Untuk yang kedua yaitu neraca dagang Indonesia yang surplus karena disokong arus logistik nasional, yang dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, nilai ekspor Indonesia pada periode Januari-April 2026 mencapai 92,15 miliar dolar AS atau tumbuh 5,48% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Ekspor non-migas menjadi penumpang utama dengan nilai 87,74 miliar dolar Amerika Serikat. BPS mencatat sektor industri pengelolaan memberikan kontribusi ekspor senilai 75,57 miliar dolar Amerika Serikat, dan di mana ada negara yang menjadi penyumbang ekspor terbesar yaitu Tiongkok masih menjadi negara tujuan ekspor terbesar selama Januari hingga April, yaitu 22,76 miliar dolar Amerika Serikat, AS 10,17 miliar dolar Amerika Serikat, India 6,14 miliar dolar Amerika Serikat, serta ekspor ke ASEAN dan negara Uni Eropa yang dimana ada 27 negara masing-masing sebesar 17,10 miliar dolar Amerika Serikat dan 6 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun komoditas unggulan yang biasa untuk ekspor yaitu besi baja, nikel, tekstil, serta produk agrikultur. Nah, di sini saya memberikan contoh daerah penyumbang ekspor yaitu Jawa Tengah turut memberikan kontribusi terhadap ekspor nasional dengan nilai mencapai 4,5 miliar US dollar pada periode Januari hingga April 2026. Ketua DPD Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Jawa Tengah menyebutkan komoditas menjadi andalan ekspor daerah yaitu produk kayu dan turunannya dari wilayah Temanggung serta Wonosobo, produk rajut hingga gula aren atau brown sugar. Namun
aktivitas ekspor ini menghadapi sejumlah tantangan mulai dari kenaikan biaya logistik hingga tingginya ketergantungan industri terhadap bahan baku impor. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu kondisi perekonomian Indonesia saat ini, yang dimana ekonomi Indonesia tumbuh kuat 5,61% year over year triwulan 1 tahun 2026, yang dimana aktivitas ekonomi meningkat seiring dengan percepatan belanja pemerintah serta penguatan konsumsi rumah tangga dan investasi. Akselerasi berbagai proyek dan antara turut memperkuat pertumbuhan investasi serta kapasitas produksi di berbagai sektor meningkat guna memenuhi permintaan domestik dan internasional serta mendukung program prioritas pemerintah. Nah, di sini juga ada grafik dari inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga, di mana pemerintah berkomitmen menjaga daya beli masyarakat dengan mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun 2026. Namun untuk non subsidi mengalami kenaikan. Pemerintah terus mengendalikan harga pangan secara nasional didukung dengan cadangan pangan yang kuat. Adapun dampak yang mempengaruhi dalam tempat kerja atau bisnis makanan yaitu kenaikan harga bahan baku, yang dimana beras, cabai, ayam dan minyak goreng itu mengalami peningkatan atau kenaikan, dan juga biaya distribusi energi yang dimana ada BBM non subsidi dan tarif angkutan naik sehingga ongkos logistik lebih mahal, dan daya beli konsumen menurun. Konsumen lebih selektif karena dengan dolar naik juga, maka konsumen lebih selektif dalam berbelanja. Adapun dampak yang mempengaruhi dalam pengelolaan keuangan yaitu pengelolaan keuangan dan pentingnya dana darurat. Ketidakpastian global memicu resiko perlambatan bisnis atau pemutusan hubungan kerja, sehingga wajib memastikan ketersediaan dana darurat setidaknya 6-12 bulan. Yang kedua yaitu dampak terhadap manajemen utang yang ketat. Tingginya biaya hidup itu memicu godaan terhadap adanya seperti pay later atau kartu kredit ya. Dan yang ketiga yaitu diversifikasi investasi. Pelemahan nilai tukar uang ini juga membuat investasi harus lebih diversifikasi untuk meminimalisir resiko, misalnya dengan instrumen pasar uang atau obligasi negara yang aman. Untuk pertanyaan yang keempat yaitu menyikapi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari akibat IHSG turun ke 6,116 rupiah. Penurunan IHSG ini seperti saat ditutup melemah ke level 6.116 rupiah akibat sentimen global dan penantian tinjauan pasar dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari melalui pelemahan rupiah. Sikap ini dengan fokus pada pengelolaan keuangan pribadi yang bijak serta menjaga kestabilan emosi dari kepanikan pasar. Adapun langkah-langkahnya dalam menghadapi keseharian yaitu fokus pada pengeluaran pokok. Saat pasar bergejolak, inflasi bisa naik dan memicu lonjakan harga kebutuhan pokok. Dan yang kedua yaitu hindari panic selling. Yang ketiga yaitu lindungi nilai aset, di mana pelemahan rupiah sering menyertai penurunan IHSG, yang dimana mengamankan nilai aset dengan cara menabung mata uang asing atau berinvestasi dengan komoditas stabil seperti emas. Dan yang keempat yaitu edukasi diri dengan riset sebelum mengambil keputusan terkait portofolio. Namun hal ini tidak begitu berpengaruh bagi orang yang tidak bermain saham ya. Untuk menyikapi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari akibat rupiah melemah ke 17.843 rupiah per dolar Amerika, yaitu terapkan penghematan bijak,
prioritaskan produk lokal untuk pembelian itu yang dari produk-produk lokal. Untuk yang ketiga yaitu amankan dana darurat. Untuk yang keempat, hindari utang konsumtif, jangan tergiur menggunakan cicilan pay later atau kartu kredit untuk barang-barang yang tidak mendesak. Yang kelima yaitu pertimbangkan diversifikasi aset. Untuk yang keenam yaitu mungkin bisa mencari tambahan pendapatan, maksimalkan keterampilan yang kita miliki untuk membuka peluang side hustle atau pekerjaan sampingan agar arus kas keluarga tetap sehat. Untuk yang kelima yaitu capital outflow asing capai 4,5 triliun. Dampak bagi perekonomian Indonesia yaitu efek domino yang menekankan perekonomian Indonesia mencakup depresiasi nilai tukar rupiah, penurunan indeks harga saham gabungan atau IHSG akibat jual pada saham-saham berkapitalisasi besar atau blue chip, penyusutan cadangan devisa serta pengetatan likuiditas di pasar keuangan domestik. Dampak spesifik fenomena ini terdapat terhadap perekonomian nasional meliputi yaitu pelemahan nilai tukar rupiah, penarikan dana asing, memaksa investor menukarkan rupiah kembali ke mata uang asing. Tingginya permintaan falas memicu pelemahan kurs rupiah yang memicu lonjakan biaya impor bahan baku serta memicu risiko inflasi. Yang kedua yaitu koreksi di pasar modal. Investor asing yang masih melakukan aksi jual menekan keuangan. Hal ini paling terasa di pasar saham, terutama sektor perbankan dan blue chip. Untuk yang ketiga yaitu biaya dana atau cost of fund yang lebih mahal. Penarikan modal memaksa otoritas moneter seperti bank BI mengambil langkah intervensi, salah satunya melalui penyesuaian suku bunga acuan. Yang keempat yaitu tekanan pada cadangan devisa untuk menahan kejatuhan rupiah lebih dalam. Bank Indonesia terpaksa melakukan intervensi pada pasar dengan menggunakan cadangan devisa. Untuk sektor-sektor instrumen dan instrumen investasi yang paling terdampak yaitu sektor saham, yang paling terdampak dengan sektor perbankan atau finansial. Yang kedua yaitu sektor properti dan real estate. Kenaikan suku bunga acuan meningkatkan suku bunga KPR sehingga menekankan penjualan properti dan meningkatkan beban uang emiten. Untuk yang ketiga yaitu sektor infrastruktur dan telekomunikasi. Dan yang keempat yaitu sektor konsumer yang mengendalikan impor. Untuk instrumen investasi yang paling terdampak yaitu surat berharga negara atau SBN dan obligasi, serta reksadana, saham dan campuran. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan